Hai semuanya, kali ini kami akan membahas mengenai Konferensi Asia Afrika atau yang biasa dikenal dengan KAA. Yuk simak videonya. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa sih KAA itu? Jadi, KAA adalah sebuah konferensi tingkat tinggi yang diadakan oleh negara-negara di Asia dan Afrika pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA ini dilatar belakangi oleh meningkatnya perjuangan bangsa-bangsa terjajah untuk memperoleh kemerdekaannya pasca Perang Dunia II. Pada pasca Perang Dunia II, muncul bipolarisasi kekuatan antara dua kekuatan dunia yang saling berebut pengaruh, yaitu Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Kedua kekuatan tersebut saling berlomba membuat persenjataan modern. Indonesia pun berinisiatif mengadakan konferensi perdamaian yang dikenal sebagai Konferensi Asia Afrika. Penyelenggaraan KAA diprakarsai oleh 5 negara, yakni Indonesia, Burma atau yang sekarang dikenal dengan Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan. 5 negara tersebut menyelenggarakan konferensi pendahuluan sebagai persiapan KAA, seperti Konferensi Kolombo atau Pancanegara I dan Konferensi Bogor atau Pancanegara II. Tujuan diadakannya KAA ini adalah mempererat solidaritas negara-negara di Asia dan Afrika. Selain itu, untuk meninjau masalah-masalah hubungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dari negara-negara Asia dan Afrika, dan untuk menjalin kerukunan antar umat beragama di wilayah Asia dan Afrika. Ada beberapa negara yang tergabung dalam konferensi ini, yaitu Afghanistan, Arab Saudi, Burma atau yang sekarang dikenal dengan Myanmar, Ceylon atau yang sekarang dikenal dengan Sri Lanka, China, Ethiopia, Filipina, Ghana, India, Indonesia, Irak, Iran, Jepang, Kamboja, Laos, Lebanon, Liberia, Libya, Mesir, Nepal, Pakistan, Sudan, Suriah, Thailand, Turki, Vietnam, Vietnam Selatan, Yaman, dan Yordania. Peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika secara umum adalah sebagai tuan rumah dan sekaligus panitia pelaksana. Indonesia juga menjadi pelopor dan pemrakarsa KAA. Bahkan keberhasilan KAA ini membuktikan kalau Kabinet Ali Sastroamidjojo mampu menyelenggarakan pertemuan yang bersifat internasional. Kenapa? Sebab Konferensi Asia Afrika terjadi pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo. Untuk mempersiapkan pelaksanaan Konferensi Asia Afrika ini, pemerintah Indonesia menyiapkan Kota Bandung sebagai tempat penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika. Konferensi juga diagendakan berlangsung dari tanggal 18 sampai 24 April 1955. Gedung Dana Pensiun disiapkan sebagai tempat sidang konferensi. Hotel Human, Hotel Preanger, dan hotel-hotel lainnya juga dipersiapkan untuk tempat menginapnya tamu undangan. Pada tanggal 17 April 1955, Presiden Soekarno melakukan peninjauan persiapan KAA dengan mengganti nama Gedung Concordia menjadi Gedung Merdeka, Gedung Dana Pensiun menjadi Gedung Dwi Warna, dan sebagian jalan raya timur menjadi Jalan Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika ini berhasil diselenggarakan dan dibuka oleh Presiden Soekarno pada tanggal 18 April 1955.
Dalam pidato pembukaannya, Presiden Soekarno mengingatkan akan penderitaan dan perjuangan bangsa-bangsa Asia Afrika ketika menghadapi kolonialisme Barat. Selanjutnya, ia menyerukan kepada peserta konferensi untuk menyatukan diri dalam menghadapi berbagai tantangan dunia. Konferensi Asia Afrika menghasilkan 10 prinsip yang terkenal dengan nama Dasasila Bandung atau Bandung Declaration atau Bandung Spirit, yang berisi menghormati hak-hak dasar manusia sesuai dengan piagam PBB, menghormati kedaulatan dan wilayah teritorial semua bangsa, mengakui persamaan ras dan persamaan semua bangsa, tidak melakukan intervensi dalam negeri negara lain, menghormati hak semua bangsa untuk mempertahankan diri, tidak melakukan peraturan dan pertahanan kolektif untuk kepentingan khusus, tidak melakukan agresi atau kekerasan terhadap negara lain, menyelesaikan perselisihan internasional dengan cara damai, memajukan kepentingan bersama, menghormati hukum dan kepentingan internasional. Nilai-nilai Dasasila Bandung merasuk ke dalam tubuh negara-negara di Asia dan Afrika yang belum mencapai kemerdekaan. Dengan hal itu, negara-negara di Asia dan Afrika yang belum merdeka akan semangat untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Nah, itu tadi beberapa penjelasan mengenai Konferensi Asia Afrika. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.